Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya kembali mengupdate budidaya cabai rawit lokal Rica Jarum yang dikelola oleh salah satu anggota kelompok kami di Kabupaten Nunukan ini, Sobat Tani, yaitu salah satu kelompok binaan dari PPL Nunukan Selatan, yaitu kelompok tani bina bersama. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Sobat Tani, kita akan membahas kembali mengenai budidaya cabai rawit lokal Rica Jarum, di mana pada saat ini umur dari cabai rawit lokal Rica Jarum ini sudah memasuki 210 hari setelah tanam dan sudah dalam masa pembuahan yang keempat. Nah, itu Sobat Tani yang kita akan bahas kali ini, bagaimana cara pemeliharaannya dan bagaimana perkembangannya sampai pada pemetikan yang ke-38 kali saat ini. Nah, ini sudah dalam masa pemetikan yang ke-38 dengan umur 230 hari setelah tanam. Nah, untuk saat ini Sobat Tani, kita juga akan membahas juga bagaimana cara pemeliharaannya sehingga tanaman ini terbebas dari penyakit tanaman, khususnya penyakit busuk ranting dan patek yang pada beberapa minggu yang lalu itu Sobat Tani terkena dengan serangan yang sangat parah. Nah, baik Sobat Tani, kita jalan-jalan dulu melihat kondisi dari tanaman kita ini, bagaimana perkembangannya, cara pembuahannya, dan solusi ke depan untuk mengembangkan jenis varietas ini agar bisa menghasilkan produksi yang lebih tinggi lagi. Nah, baik Sobat Tani, kita jalan-jalan dulu untuk melihat kondisi tanaman kita ini. Nah, seperti inilah Sobat Tani kondisi dari tanaman kita yang sudah memasuki umur 230 hari setelah tanam dan sudah dalam pemetikan yang ke-38 kali. Nah, ini sudah dalam masa pembuahan yang keempat Sobat Tani. Nah, kita lihat sendiri, semua buah itu muncul pada pucuk-pucuk yang terakhir. Nah, seperti ini, buahnya sangat lebat sekali Sobat Tani. Kita lihat, ini sudah terbebas dari penyakit antraknosa seperti ini. Nah, ini sudah mengering Sobat Tani, tidak menjalar lagi ke buah yang lainnya. Ini sudah semakin lebat buahnya dan ini lebih banyak lagi buahnya Sobat Tani dari buah ketiga. Nah, kita lihat sendiri, buahnya begitu sangat lebat sekali Sobat Tani. Kita lihat dari jauh. Nah, inilah pembuahannya sekarang ini. Nah, ini kalau kita lihat produksinya Sobat Tani berlipat ganda. Kalau kita lihat dengan kondisi harga yang sangat stabil. Nah, sekarang ini masih dalam harga 60 sampai 65 ribu per kilonya Sobat Tani. Nah, bayangkan kalau kita panen sampai ratusan kilo. Nah, berapa rupiah yang bisa kita dapatkan dalam setiap kali pemetikan. Nah, ini untuk pemetikannya ini Sobat Tani membutuhkan orang sebanyak 8 orang untuk bisa memetik sampai selesai dari total populasi 3.000 pohon. Nah, jadi begitu Sobat Tani produksi sekarang ini pada pembuahan yang keempat. Nah, seperti yang kita bahas tadi Sobat Tani, yang kita akan bahas itu bagaimana solusinya sehingga buah keempat ini memiliki buah yang sangat lebat sampai saat ini. Nah, sekarang dalam pembuahan yang keempat dan pemetikan yang ke-38 kali. Nah, cara perawatannya Sobat Tani yang perlu kita ketahui. Nah, sang pemilik lahan ini saya sudah sering melakukan wawancara, cara pengendalian hama patek ini, walaupun sudah terkena Sobat Tani akan sembuh pada waktunya. Nah, kita lihat sendiri, tidak ada sudah penyakit patek yang menjalar dan semua itu sudah mengering, buahnya sudah mengering. Nah, biasanya Sobat Tani kalau yang sudah terkena patek itu tidak akan bisa sembuh lagi, hanya nanti akan kita tunggu pemulihannya. Itu tanaman ini akan mengering dan bisa jatuh sendiri. Tetapi buah yang lainnya itu tidak terkena patek lagi. Nah, jadi yang dilakukannya Sobat Tani itu perlu sahabat tani ketahui, itu perlu adanya rollingan fungisida khususnya yang khusus mengendalikan bahaya patek pada tanaman cabai kita ini. Nah, selain bahaya patek juga ada penyakit lain Sobat Tani, yaitu busuk ranting yang sekarang ini juga sudah sembuh total. Nah, seperti ini. Ini lagi jala busuk ranting Sobat Tani, ini sudah mengering dan sudah sembuh. Sekarang buahnya sudah
banyak lagi kembali. Nah, seperti yang kita bahas tadi Sobat Tani, untuk perawatan untuk buah keempat ini, kita fokus pada perawatan buah. Nah, bagaimana caranya supaya itu penyakit patek tidak menjalar lagi dalam lahan ini? Jadi yang dilakukan itu rollingan fungisida. Nah, yang pertama itu Sobat Tani, itu kita menggunakan fungisida Startop. Itu kita lakukan penyemprotan 2 hari, kita lakukan penyemprotan lagi. Jadi selang interval 2 hari kita lakukan penyemprotan. Itu kita gunakan untuk fungisida Startop. Itu dalam 1 minggu itu Sobat Tani bisa sampai 3 kali penyemprotan. Kemudian minggu berikutnya kita rolling lagi dengan fungisida Nativo untuk pemulihan. Itu juga kita semprotkan itu interval 2 hari. Jadi dalam 1 minggu itu Sobat Tani ada 3 kali penyemprotan untuk fungisida secara bergantian atau rollingan. Nah, kemudian untuk pemupukannya Sobat Tani, itu kita juga melakukan pemupukan dengan sistem tabur pada lubang tanam yang sudah disiapkan. Nah, untuk inseknya itu Sobat Tani kita menggunakan Sobat Tani, yang berbahan aktif abamectin. Nah, itu yang kita gunakan. Nah, seperti Invoi atau Demolis. Nah, takaran untuk itu Sobat Tani kita gunakan cukup 1 sendok makan per tangki 16 liter air. Nah, itu juga kita semprotkan dengan interval 2 hari seminggu, atau dalam 1 minggu itu Sobat Tani ada 3 kali penyemprotan untuk inseknya. Begitu juga dengan fungisida. Jadi itulah cara perawatannya Sobat Tani yang dilakukan sang pemilik lahan ini. Kemudian dari fungisidanya Sobat Tani yang berupa tepung. Nah, seperti ini Sobat Tani, ini masih ada bekas-bekas penyemprotan yang warna putih. Nah, ini adalah bekas dari penyemprotan dengan menggunakan antrakol seperti ini. Ini masih ada bekas-bekasnya. Ini untuk fungisida yang berupa tepung. Nah, itu warnanya masih ada warna putih itu Sobat Tani, kelihatan. Karena ini penyemprotannya kemarin dulu Sobat Tani. Nah, itulah cara perawatannya Sobat Tani untuk tanaman Saffrorus Alcalaricia jarum ini pada masa pembuahan yang keempat dengan umur 238 hari setelah tanam. Nah, ini masa pembuahan keempat dan ini sudah mau hampir 1 tahun Sobat Tani untuk masa pembuahannya dan tidak pernah berhenti. Malahan semakin lebat buahnya setelah pemulihan dari penyakit antraks dan busuk ranting pada tanaman ini. Nah, baik Sobat Tani, itu saja yang kita bisa sharing pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan inspirasi dan semangat bagi Sobat Tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Terima kasih, salam tani Nusantara.